Nama Fitri Salhuteru tidak bisa dilepaskan dari kisruh yang melibatkan Nikita Mirzani. Sempat berperan sebagai teman dekat, Fitri kini berakhir menjadi satu di antara rival Nikita. Hal itu pun seolah semakin menguat setelah ia kedapatan berkumpul dengan Sheila Saukiang dan Reza Gladys, para owner skincare yang bermasalah dengan Nikita. Dalam unggahan di media sosial, mereka terlihat berkumpul di rumah Fitri, termasuk bersama Panda asisten Sheila. Lantas, benarkah ada agenda tertentu antara Fitri, Sheila, dan Reza untuk membuat kubu Nikita semakin panas? Pengusaha halu. Ya Allah, pengusaha halu kayak gini rumahnya ya. 4.000 meter loh ini. Kayak mana rumahnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baru lo kulihat rumah orang sekeren ini. Kapan ya aku bangun rumah kayak gini kerennya? Ya. Memang rumah pengusaha halu ini agak lain. Ya. Tuh. Kalian lihat rumah Kak Fitri. Kalau kayak gini rumah pengusaha halu kan, maulah aku pun jadi pengusaha halu. Pak, Bunda pun mau jadi pengusaha halu kayak gini. Aku pun mau kayak gini jadi pengusaha halu. Kayak mana? Ada yang lari. Ya Allah, nggak sampai kayaknya menuju dapur aja nggak sampai rumah pengusaha halu ini. Aku bikinin ini khusus buat kau, Panda. Enak banget, cium. Tapi saya buka Ada niacinamide nggak dalamnya? kantor Ada niacinamide nggak? Aku nggak bisa makan kalau nggak ada hidroquinone. pindah dari Bosnia pindah ke Jakarta langsung Aku hari ini ditemenin begadang. Perut lo. Tuh lihat. Hari ini mengacau. Kak Sheila lagi jadi juri biliar. Tiga, dua, satu. Kaitan dengan semalam pada berkubur, padahal ya mereka ini sering banget ke rumah aku, tapi kita memang jarang update. Untuk apa? Untuk calm down, menyemangati yang salah paham dilurusin gitulah ya, ditabayun ya. Kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya, itu apa ya, saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan, selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent. Sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa, itu kan yang selalu saya ingat. Pertemuan antara Fitri Salhuteru dengan para owner skincare membuat warganet menuding dirinya menjadi salah satu dalang di balik penahanan Nikita. Bahkan disebut sebagai kompor yang memicu konflik lebih lanjut. Namun Fitri dengan tegas membalas tuduhan tersebut, menyatakan bahwa dirinya adalah kompor perdamaian yang ingin menciptakan harmoni, bukan keonaran. Nggak suka kalian menilai aku mau dibilang kompor kayak mau apa ya, aku kompor perdamaian menurut versi aku ya, karena aku nggak suka lihat keonaran. Aku difitnah, dibully bertahun-tahun tuh sama si Yoke. Dia sudah ditahan, mana aku mau puas-puas hore-hore, mana aku mau ngeliat muka dia aja ditahanan, nggak mau. Karena apa? Buat apa gitu loh. Ayo kita ini sama-sama menjaga dunia maya ini sehat, memakai dunia maya ini dengan yang berfaedah gitu, jangan mentang-mentang gitu. Nah ini si mbaknya ya mentang-mentang banget. Niki
kok jahat banget, patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa, saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya, lillahi ta'ala nih ya, apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh, atau dengan apa sih, banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai titik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu. Fitri Salhuteru yang sebelumnya memilih untuk tidak terlibat akhirnya ikut terseret dalam polemik ini setelah menjadi korban doxing. Ia bahkan menuding bahwa belakangan Nikita Mirzani ada pihak-pihak lain di belakang Nikita sehingga berujung huru-hara skincare di Indonesia. Ia turut menyebut sosok bertopeng diduga doktif yang juga akan segera menjadi tersangka. Orang-orang yang mendoxing itu merasa mempunyai kekuatan karena dipuji, karena oh begitu ya, oh ternyata ya. Nah dia merasa oh ternyata dia ini didengar gitu, ternyata dia ini didengar gitu ya. Merambatlah sampai ke kejadiannya. Apa kejadiannya? Soalnya ada yang bilang nih, ada yang nyampe ke kuping aku, NM itu ngomong begini, lihat tuh ya, Kak Fitri aja gua sikat katanya, apalagi cuman kalian ini, katanya gitu ya, kurang lebih gitu. Nah terjadilah para owner skincare ini didoxing, sehingga mereka pun punya rasa takut. Oh iya ya, yang sudah deket aja dia giniin, apalagi kita gitu ya, kurang lebih begitu. Dan yang lebih jahat lagi, aku sudah ngomong berkali-kali bahwa NM ini tidak sendiri gitu. Nah ini yang harus kalian concern, bahwa ada orang-orang yang membiarkan atau senang atau memberikan input terhadap orang-orang yang mendoxing. Sekarang ini sudah akan segera menyusul nih, kalau nggak salah sudah ada tersangka lagi nih yang bertopeng gitu. Nah ini bahayanya, kita membiarkan doxing atau bullying atau fitnah di dunia maya ini akan menimbulkan kejahatan gitu, yang ujung-ujungnya ya sudah tahu ya kalian dimana, di penjara gitu. Yang nggak mau ikut campur urusan skincare ini, karena aku pun ternyata di dalam di dalam orang yang memang harus didoxing ya, karena konon katanya takut aku itu membela para owner skincare yang diperas ya. Mau nggak mau sekarang aku akan mau nggak mau ya aku akan berkomentar tentang ini, tapi bukan ikut campur ya, karena aku sendiri tidak terlalu paham nih mana sih skincare yang melanggar, mana yang benar. Tapi menurut aku ya, selama memang mengikuti aturan dari BPOM jelas itu kalian pakai. Mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang, belum bersidang. Sementara itu, Arif Avanda alias Panda, asisten Sheila Saukia, belakangan juga menjadi sorotan warganet. Sikapnya yang belak-belakan di media sosial disertai tudingan-tudingan kontroversial semakin memanaskan polemik yang melibatkan Nikita Mirzani. Kali ini Panda meluapkan emosinya terhadap Nikita yang meskipun berada dalam tahanan, media sosialnya tetap aktif menyerang Sheila. Ia menuding bahwa unggahan-unggahan yang dikelola oleh admin media sosial Nikita merupakan perpanjangan tangan dari Nikita sendiri. Panda mempertanyakan bagaimana admin tersebut bisa begitu lantang dan memiliki gaya penulisan yang mirip dengan Nikita, seolah-olah ada persetujuan langsung meski ia berada di balik jeruji. Mau binatang ya yang pegang akun kau, aku nggak peduli ya. Sekarang pertanyaannya ya, kau itu udah di penjara, kau sudah di penjara, tapi kenapa masih mereok-reok? Tapi kenapa admin yang katanya admin yang pegang akun kau itu kok lantam kali
gitu ya. Terus kayaknya kayak ada persamaan gitu cara pengetikan kau dengan admin kau. Apa itu kebetulan saja? Apa itu kebetulan saja kau? Ya, kalau kau itu story kau di IG kau itu tentang kau lagi jualan produk kau, lagi membahas tentang yang lain gitu ya. Aku nggak jadi masalah, malah aku respect gitu. Kau masih jualan gitu ya, masih di handle, masih di manage gitu. Story kau di IG gitu. Karena kan aku juga paham ya. Kau mungkin cari uang untuk uang lebaran anak-anakmu gitu. Jadi lewat IG tadi ya, menjual produk-produkmu. Nggak apa-apa, aku respect. Ya, tapi ini masalahnya kenapa Sheila Saukia yang kau bahas? Sheila Saukia yang kau itukan. Sekarang kalau nggak ada persetujuan dari kau, nggak mungkin admin kau selantam itu. Ini diduga ya sayang, ada persetujuan dari Nikita Mirzani ini ke adminnya. Makanya ada Ini yang lebih persiapan. Kenapa? Ada kedepannya. Oh banyak. Udah banyak strategi. Semuanya ada pokoknya, tenang aja. Akan banyak kejutan nanti pokoknya ya. Lebih lanjut, Panda bahkan menyebut bahwa situasi ini mencerminkan rasa iri dan dengki, terutama karena Nikita tidak lagi dapat menikmati fasilitas mewah seperti sebelumnya. Komentar Panda yang menyebutkan bahwa Nikita harus menikmati tidur dengan tikus di tahanan memicu reaksi beragam dari publik. Ia pun menegaskan bahwa akan menjadi orang pertama yang bertepuk tangan jika vonis terhadap Nikita dijatuhkan. Dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, yang kau bahas tetap Sheila Saukia. Kenapa? Aku paham. Sekarang kasurmu nggak seempuk Sheila Saukia. Sekarang sabunmu nggak semewah Sheila Saukia. Terus juga sekarang kendaraanmu nggak semewah Sheila Saukia. Kau kan udah di penjara, tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas di luar gitu kan. Makanya iri dengki itu menghampirimu sebenarnya. Sebelum kau masuk penjara pun kau udah iri dengki. Apalagi kau masuk penjara dan melihat kami kumpul-kumpul dan melihat kami berbahagia. Apa nggak panas, J? Ngomong itu jangan berbelit-belit, ngomong itu jangan menggiring-giring opini. Udah di penjara aja, nikmati tidur-tidur kau dengan tikus. Ya sayang ya, nikmati diare-diaremu itu, nikmati muntah-muntah babimu itu ya. Nggak usah, ini belum seberapa, tunggu nanti vonisannya. Tunggu nanti di persidangan. Aku adalah orang yang pertama yang akan tepuk tangan. Sebenarnya aku nggak sebel, cuman ya Spekulasi ya. ya seperti itulah permainan aku saat orang lain berdrama-drama menyebarkan hoax. Ya udah, aku akan menyelam ke dalam. Sementara itu, di tengah huru-hara skincare yang semakin panas, publik bertanya-tanya terkait peran dari instansi negara seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Apalagi begitu banyak tudingan penjualan skincare overclaim hingga sindikat pemerasan terhadap para pengusaha. Terkait hal itu, Dr. Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM menjelaskan bahwa aturan terkait produk kecantikan akan segera diusahakan. Namun pihaknya masih membuka masukan termasuk dari para influencer. Ia juga mengatakan terkait uji laboratorium secara pribadi ada aturan yang berlaku sehingga tidak bisa serta-merta dilakukan begitu saja. Aturan skincare kita sudah akan tanda tanganin segera. Intinya tapi kita masih terbuka masukan dari teman-teman, termasuk dari influencer sendiri. Silakan memberikan masukan. Tapi lab itu harus ada ininya, izinnya ya. Jadi lab itu harus direkognisi oleh Badan POM. Jadi ada aturan mengenai laboratorium. Kalau kita kembali, seorang atau para pengusaha skincare, kenapa kalian mesti takut barangnya direview oleh siapapun lah, mau sama Nikita, mau sama Doktif, mau sama Bang Nahak mungkin. Kenapa mesti takut kalau memang tidak ada kandungan barang-barang berbahaya? Kenapa mesti mengeluarkan duit miliaran? Coba, saya rasa masyarakat udah pintar lah. Orang mau mengeluarkan duit miliaran itu ada apa? Nah, kalau yang berkaitan dengan pabrik, ya, pabrik yang dicabut izinnya, yang dimana ownernya berbicara dengan saya, si pengusaha ini ya merasa mau diperes oleh Nikita Mirzani dengan jumlah 15 miliar gitu loh.
Karena penghasilannya diduga sebulan, ini kita ngomong sebulan ya. Sebulan itu 40 sampai dengan 60 miliar. Bisa nggak kalian bayangkan berapa banyak skincare yang beredar di Indonesia sehingga menghasilkan duit puluhan miliar?